Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kali ini, untuk pelajaran sebelumnya sudah belajar ya tentang kita udah belajar tentang dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Nah, adapun pertemuan pada kali ini adalah pertemuan di materi terakhir, yaitu tentang Sumpah Pemuda dan Perjuangan Kemerdekaan di sini ya. Nanti kita akan bahas tentang Sumpah Pemuda. Tapi sebelum kita ke materi Sumpah Pemuda, nah di sini adalah latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa politik etis di Indonesia. Nah, kira-kira politik etis itu apa toh? Nah, sebelumnya sudah kita singgung ya di materi sebelumnya bahwa politik etis itu adalah politik balas budi yang dilakukan bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Intinya seperti itu. Nah, politik etis ini muncul seiring dengan adanya kritik yang dilontarkan oleh Van de Venter. Jadi Van de Venter ini mengkritik pemerintahan Belanda dengan mengeluarkan sebuah artikel yang berjudul itu NS Schuld atau utang kehormatan yang dimuat dalam suatu majalah, namanya majalah The Gids. Dan dalam majalah The Gids ini Van de Venter mengkritik bahwa pemerintahan Belanda itu mempunyai hutang yang sangat besar kepada bangsa Indonesia, bahkan dikatakan sebagai hutang kehormatan seperti itu. Nah, dari kritik Van de Venter inilah kemudian kritiknya ini ditanggapi oleh pemerintahan Belanda hingga akhirnya Ratu Wilhelmina yang merupakan Ratu Belanda saat itu menyetujui untuk mencetuskan yang namanya politik etis di Indonesia atau politik balas budi untuk masyarakat di Indonesia pada tahun 1901 yang tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. Nah, dalam politik etis ini ada 3 kebijakan yang diterapkan. Nah, atau biasa disebut dengan Trias Van de Venter gitu ya. 3 kebijakan atau Trias Van de Venter. 3 kebijakan itu adalah kebijakan di bidang edukasi, kemudian di bidang irigasi, dan juga di bidang migrasi. Nah, untuk kebijakan di bidang pertama atau di bidang edukasi ini nanti akan mempelopori munculnya golongan terpelajar di Indonesia. Namun ini ya, sebelum kita lebih jauh ke pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda sebelumnya ini, 3 kebijakan politik etis di Indonesia ini ternyata walaupun tujuan utamanya adalah untuk kepentingan Belanda, untuk kepentingan Indonesia maksud saya, ternyata di sini juga dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda juga. Aduh, gimana ini? Padahal ini kebijakan untuk bangsa pribumi, tapi malah dimanfaatkan untuk kebijakan untuk keperluan Belanda. Misalnya di bidang edukasi. Di bidang edukasi ini ternyata masyarakat Indonesia dididik, namun ternyata dipekerjakan oleh Belanda nanti untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik tapi dengan upah yang cukup minim gitu. Jadi untung Belanda dapat tenaga kerja terdidik tapi gajinya minim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di bidang irigasi. Di bidang irigasi pun juga sama. Tanaman-tanaman yang diairi atau diberi sistem irigasi yang maju itu adalah tanaman-tanaman perkebunan milik pemerintahan Belanda aja, kebanyakan seperti itu. Kemudian di bidang irigasi pun juga, di bidang migrasi pun juga sama. Masyarakat yang dipindahkan pun juga masyarakat yang dipindahkan ke tempat-tempat perkebunan milik pemerintahan Belanda saja. Seperti itu. Jadi kebijakan politik etis pun juga mengalami penyelewengan. Nah, kemudian di sini di politik etis ini juga ada namanya kritik ya, kritik yang dilontarkan oleh Dewes Dekker yang mengkritik tapi kenapa ya yang mendapatkan politik etis itu hanya pribumi saja, sedangkan masyarakat keturunan asing itu tidak mendapatkan namanya politik etis ini, karena memang
politik etis ini diperuntukkan khusus untuk pribumi saja, seperti itu. Nah, hingga kemudian munculnya sekolah-sekolah ya, dampak dari politik etis di bidang pendidikan, munculnya sekolah-sekolah hingga munculnya golongan-golongan terpelajar yang nanti akan melakukan pergerakan nasional seperti itu. Jadi golongan terpelajar muncul, mereka mulai memupuk kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia melalui organisasi-organisasi. Munculnya pergerakan nasional pada tahun 1908. Jadi pada masa tahun ini mulailah fase pergerakan nasional di Indonesia yang akan kita bahas setelah ini. Oke, selamat menyaksikan. Halo semuanya. Oke, kita langsung fokus materi pergerakan nasional ya. Sebelum lanjut ke materi Sumpah Pemuda, kita mampir dulu ke fokus materi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, sebelumnya di sini ada karakteristik perjuangan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908 itu adalah materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya, perlawanan rakyat Diponegoro, perlawanan rakyat Minangkabau, seperti itu. Jadi sifatnya masih perlawanan rakyat. Sedangkan sesudah tahun 1908 itu sifatnya sudah nasional melalui organisasi-organisasi seperti yang akan kita pelajari selanjutnya dalam materi pergerakan nasional. Nah, perbedaannya adalah kalau sebelum itu dipimpin oleh raja, bangsawan atau tokoh agama. Misalnya, perang Diponegoro yang memimpin adalah Diponegoro. Ada tokoh karismatiknya di situ. Kemudian kalau sesudah itu dipimpin oleh kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar itu mereka membuat organisasi dan menjadi pemimpin organisasi itu. Kemudian kalau sebelum 1908 itu sifatnya kedaerahan, sedangkan sesudah itu bersifat nasional. Lalu sifatnya lagi sebelum itu bersifat fisik, jadi melalui peperangan. Tetapi sesudah itu melalui diplomasi dan cara-cara modern, melalui perundingan-perundingan, konversi, dan sebagainya. Kemudian sebelum lagi itu terfokus pada pemimpin karismatik. Jadi semisal nanti pemimpin karismatiknya itu sudah meninggal atau ditangkap atau kalah, maka perlawanannya pun juga akan selesai. Contohnya ketika Diponegoro tertangkap, ya udah nggak ada lagi perlawanan Diponegoro. Kemudian kalau sesudah itu memiliki organisasi dan ada kaderisasi. Jadi misal ada pemimpin yang tertangkap, maka akan ada kaderisasi selanjutnya, akan diangkat pemimpin baru melalui musyawarah dalam organisasi itu. Itu perbedaannya. Kemudian kalau sebelum itu sifatnya reaktif dan spontan, karena ini ya langsung terhadap kebijakan kolonial. Jadi misal ada kolonial menetapkan kebijakan A yang nggak setuju, masyarakat langsung perang, seperti itu. Tapi kalau sesudah itu memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Semua yang diperjuangkan melalui pergerakan nasional itu memiliki visi Indonesia merdeka, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Kalau sebelum tadi adalah sifatnya spontan terhadap kebijakan kolonialisme, imperialisme bangsa barat di Indonesia. Itu karakteristiknya ya. Nah, ini faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam Indonesia sendiri, adalah adanya politik etis dan munculnya kaum terpelajar. Ini pasti ya, karena dari kaum terpelajar lah yang nanti menggerakkan adanya pergerakan nasional. Kemudian adanya kejayaan Indonesia pada masa lalu. Pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu Indonesia sangat maju sekali. Kemudian adanya timbulnya kesadaran untuk bersatu. Ada rasa persatuan di sini. Oh, aku terjajah, aku harus bersatu untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. Kalau faktor eksternal itu adanya paham-paham baru, ada nasionalisme, liberalisme, demokrasi mulai muncul. Jadi mulai berpikir, oh ini hak asasi manusia, nggak bisa seperti ini, Indonesia ditindas terus, nggak bisa. Ada paham-paham baru yang muncul. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia ini maksudnya bagaimana? Oh, ternyata bangsa Asia pun bisa menang daripada bangsa Barat. Tidak selalu bangsa Barat itu selalu menang, tapi bangsa Asia juga bisa menang. Maka Indonesia harus bisa menang juga, harus bisa merdeka. Seperti itu. Kemudian munculnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, seiring berkembangnya zaman, adanya paham-paham baru, maka muncullah persatuan bangsa itu mulai muncul di sini. Di Asia dan Afrika mulai memerdekakan
mulai mengumandangkan untuk merdeka negaranya, jadi bangsa Barat. Seperti itu. Itu adalah faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Nah, ini adalah pergerakan nasional melalui organisasi-organisasi seperti berikut. Ini ada periode awal, itu ada BU, SI, Muhammadiyah, ada periode nasionalisme politik, ada IP, Gerakan Pemuda, Gerakan Perempuan. Ada radikal, nih radikal itu sifatnya itu melalui peperangan terus, jadi memberontak terus gitu. Radikal itu ada PI, PKI, PNI, sama Partindo. Kalau periode bertahan itu ada Taman Siswa, ada Parindra, sama GAPI. Oh iya, di sini juga dibedakan menjadi ini ya, sifatnya kooperatif dan juga non kooperatif. Kalau kooperatif itu berarti organisasi itu masih bisa diajak kerjasama dengan pihak Belanda, itu kooperatif. Tapi kalau non kooperatif berarti dia sudah menolak untuk diajak kerjasama dengan pihak Belanda. Nah, yang sifatnya kooperatif itu yang ini, yang pergerakan di awal perkembangan ini sifatnya masih kooperatif. Sedangkan yang nasionalisme politik, apalagi yang radikal, itu udah non kooperatif sifatnya. Paham ya? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini sebagai organisasi pertama di Indonesia, didirikan pada 20 Mei 1908. Kira-kira tanggal ini diperpanjang sebagai tanggal apa? Ayo, masih ingat nggak? Hari apa ini tanggal 20 Mei? Nah, ini sebagai tolak ukur mulailah pergerakan nasional di Indonesia nanti di sini tanggal 20 Mei. Didirikan oleh mahasiswa Stovia seperti Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Cipto Mangunkusumo. Nah, berawal dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk membuat studi fund atau dana pelajar. Jadi awalnya ini kayak bidang sosial, menggalang dana agar orang-orang itu bisa kuliah lagi gitu. Jadi untuk mengajukan pengajaran dan kebudayaan, pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan. Itu gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo mengajak Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, tetapi lama-kelamaan organisasi ini ya hanya terbatas masyarakat Jawa. Kalaupun ada masyarakat luar Jawa hanya sedikit sekali, seperti itu. Sedangkan di sini kebanyakan adalah golongan priai, golongan bangsawan. Lalu di sini ada perubahan haluan organisasi yang awalnya di bidang sosial budaya, ternyata lama-kelamaan sifatnya itu politik. Maka nanti banyak anggota-anggota yang keluar dari Budi Utomo ini. Ini Budi Utomo ya, tokoh-tokohnya Dr. Sutomo sama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini gambarnya. Lanjut adalah SI. Nah, SI ini didirikan di Solo pada 1911 oleh Haji Saman Hudi dengan nama Syarikat Dagang Islam. Awalnya Syarikat Dagang Islam ya. Tujuannya untuk membantu perdagangan, membantu anggota yang kesulitan dalam permodalan, memajukan kepentingan jasmani rohani pedagang pribumi, memajukan kehidupan berlandaskan agama Islam. Kemudian pada 10 September 1912, Syarikat Dagang Islam berganti menjadi Syarikat Islam. Nah, pada tahun 1913 melakukan kongres yang pertama, lalu terpilihlah Cokro Aminoto sebagai ketua SI selanjutnya. Nah, organisasi ini masih bersifat kerakyatan. Sedangkan di sini juga banyak cabang-cabang yang didirikan oleh Syarikat Islam atau cabang Syarikat Islam. Jadi sifatnya ini lebih meluas lagi, lebih banyak lagi daripada BU tadi. Kalau BU itu hanya terbatas masyarakat Jawa, kemudian terbatas bangsawan, golongan priai aja. Tapi Syarikat Islam sudah mulai meluas seluruh Indonesia dan dari golongan masyarakat, berbagai golongan masyarakat. Ini fotonya ya, di sini ada Saman Hudi sama Cokro Aminoto. Nah, lalu di sini ada namanya ISDV. Nah, ISDV ini kayak ini ya. ISDV ini kayak semacam organisasi komunis dari Rusia yang datang ke Indonesia. Ada Sneflit tokohnya. Nah, Sneflit ini membuat ISDV di sini. Nah, di sini kemudian Sneflit ini kan karena PKI ini komunis ini susah berkembang di Indonesia, makanya cara yang terbaik adalah dengan cara menyusupkan orang ke dalam organisasi tertentu gitu. Jadi di sini Sneflit menyusupkan Semaun dan Darsono dalam tubuh Syarikat Islam. Makanya di sini SI ini nanti akan pecah menjadi dua golongan, yaitu SI merah dan juga SI putih. Nah, SI merah ini adalah SI yang sudah mendapat pengaruh komunis, sedangkan SI putih ini masih murni SI yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian karena pecah tadi, ini ya, SI ini berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia dan bersifat non kooperatif. Yang SI putih tentunya ya di sini ya. Kemudian
berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia pada 1929. Ini gara-gara ada penyelundupan faham komunisme di dalam tubuh SI oleh Sneflit ini sama Semaun dan Darsono. Lalu IP. Nah, IP ini tokohnya tadi sudah tidak asing lagi, namanya Tiga Serangkai. Nah, IP ini didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung, menyatakan sebagai organisasi berhaluan politik, yaitu punya visi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah organisasi pertama yang punya visi kemerdekaan Indonesia, IP ini. Nah, yang beranggotakan tidak hanya orang-orang pribumi saja, tapi juga orang-orang Hindia Belanda, orang-orang keturunan Belanda yang cinta dengan Indonesia di sini. Nah, organisasi ini mencemaskan Belanda dan akhirnya dilarang, serta ketiga tokoh diasingkan ke Belanda 1913 karena emang organisasi ini punya visi kemerdekaan sehingga sifatnya juga non kooperatif. Otomatis ini meresahkan Belanda ya. Masih ingat nggak sih surat-suratnya melalui surat kabar itu? Nah, ini ada surat-surat kabar yang dikeluarkan melalui organisasi ini seperti ini. Jadi perlawanannya melalui kritikan-kritikan tajam melalui surat kabar. Nah, setelah para tokohnya diasingkan oleh Belanda, tahun 1919 muncul Insulinde. Insulinde ini juga kayak sebagai penerusnya IP. Lalu Insulinde ini berubah menjadi National Independent Party. Lanjut. Ada PKI. Nah, tadi ya PKI ini berawal dari ISDV tadi yang dibentuk oleh Sneflit tadi. Kemudian tahun 1920 barulah bisa menjadi PKI. Cukup lama juga ya di sini ya. Nah, di sini pada 1928 PKI mengadakan kongres yang isinya yaitu menyatakan PKI bagian dari Komintern. Komintern ini adalah tokoh komunis, partai komunisme di tingkat nasional lah intinya ya. Kemudian PKI mau mengirimkan wakilnya ke Foxtrot. PKI berhasil mempengaruhi Haji Misbah dan Haji Datuk Batuah. Wah, di sini Haji Misbah sama Haji Datuk Batuah berhasil dipengaruhi dengan faham komunis. Lalu PKI ini sering melakukan perlawanan-perlawanan dan pemberontakan ya. Contohnya ini di Prambanan ingin membentuk negara Soviet Indonesia. Kemudian 1927 PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena ingin mendirikan negara sendiri dengan berhaluan komunis. Taman Siswa. Nah, ini ya. Taman Siswa tokohnya Ki Hajar Dewantoro. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang tertib, tentram, dan damai yang dicapai berdasarkan Pancadharma. Ini ada semboyannya, silih asah, silih asih, silih asoh. Ada juga Tutpuri Handayani, Engar sosong tulado, ing madya mangun karso. Tutpuri Handayani, itu ya. Lanjut, PNI. Nah, namanya itu awalnya itu Perserikatan Nasional Indonesia. Nah, kemudian berganti menjadi Partai Nasional Indonesia. Didirikan di Bandung 4 Juli 1927, terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini faktor-faktornya ada kesadaran nasional, banyak cendekiawan, kemudian ada politik represi pemerintahan Belanda. Nah, ini ya. Ini, lanjut. Ada Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini didirikan di Belanda tahun 1908. Jadi ini organisasinya di Belanda sana yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang ada di Belanda. Tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di Belanda. Nah, awalnya ini 1922, sebelumnya ini namanya adalah Indische Vereniging, atau kalau dalam arti bahasa Indonesia itu Persatuan Hindia Belanda. Lalu 1922 ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging, atau kalau dalam arti bahasa Indonesianya itu Persatuan Indonesia atau Perhimpunan Indonesia. Nah, barulah secara resmi 1924 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan ketuanya Muhammad Hatta. Nah, ini ya, ini propagandanya ini juga melalui majalah-majalah seperti majalah Hindia Putra, yang kemudian tahun 1924 majalah Hindia Putra ini berganti nama menjadi majalah Indonesia Merdeka. Ini keren banget nih. Oh iya, asal mula kata Indonesia pun juga beberapa sumber berasal dari kata ini loh, dari Indonesische Vereniging ini. Maka digunakan menjadi kata Indonesia sampai sekarang. Ada juga sumber seperti itu. Keren juga ya. Next.
Oke, pergerakan kaum wanita otomatis melalui R.A. Kartini sama Dewi Sartika, tokoh pendidik kaum wanita di Indonesia. Ini tokoh melalui pergerakan nasionalnya Kartini sama Dewi Sartika ya. Kalau kemarin kita di perlawanan rakyat ada Cuk Nyadin, ada Christina Marta Tiahahu, mereka bergerak melalui perlawanan rakyat. Kalau Kartini sama Dewi Sartika bergerak melalui pendidikannya, melalui organisasi di sini luar biasa ya. Nah, jadi semangat R.A. Kartini dan Dewi Sartika muncul ya organisasi wanita-wanita di Indonesia. Ini banyak banget ya di sini organisasinya di sini. Nah, oh iya di sini ya Kartini itu tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Kartini atau Hari Wanita Indonesia. Keren juga ya. Kemudian kalau Dewi Sartika ini tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Ibu. Keren juga. Nah, di Hari Ibu ini juga diperingati sebagai ini Hari Ibu itu juga bertepatan sebagai Kongres Wanita pertama di Indonesia. Jadi, asal-usul Hari Ibu di Indonesia ini untuk memperingati Dewi Sartika sama memperingati Kongres Wanita pertama di Indonesia tanggal 22 Desember. Keren juga ya di sini ya. Nah, Kongres Wanita ini merupakan tolak ukur pertama yang menyatakan bahwa pergerakan wanita sudah bersifat nasional melalui Kongres Wanita pertama ini. Sebelumnya kan masih kedaerahan ya, ada organisasi-organisasi daerah-daerah. Tapi melalui Kongres Wanita pertama ini sudah sifatnya nasional. Sangat keren sekali perjuangan ibu-ibu di Indonesia. Merdeka Ibu. Lanjut. Gerakan Pemuda. Nah, berawal dari Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu organisasi pemuda pertama di Indonesia yang berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Berdiri 7 Mei 1915 di Jakarta oleh Satiman, Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sumadi. Lalu ada Jong Sumatranen Bon, ada Jong Islamiten Bon. Nah, barulah setelah ini muncul pergerakan pemuda di berbagai daerah. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, Jong Mah, banyak banget organisasi yang sifatnya kedaerahan. Barulah 15 November diadakan pertemuan organisasi pemuda yang akan mengadakan pertemuan lebih lengkap lagi di sini. Nah, melalui ini apa ini? Oh, ini organisasi masihnya. Nah, melalui Kongres Pemuda 1. Jadi, Kongres Pemuda 1 ini mulailah awal yang menyatukan organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia, sifatnya menjadi satu organisasi yang punya tujuan nasional. Kalau awalnya ini masih sendiri-sendiri, kedaerahan-kedaerahan, tapi melalui Kongres Pemuda 1 ini sifatnya sudah nasional, sama dengan Kongres Wanita tadi. Yang awalnya sifatnya kedaerahan sekarang sudah mempunyai visi nasional. Nah, hasilnya di sini semua perkumpulan pemuda bersatu dalam Organisasi Pemuda Indonesia dan juga membahas tentang persiapan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda yang kedua tadi adalah salah satu hasil dari Kongres Pemuda yang pertama. Nah, ini pada Juni 1928, wakil-wakil pemuda berkumpul ke Jakarta untuk membahas pelaksanaan Kongres Pemuda yang kedua yang tadi ya. Kemudian barulah tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda di Gedung Indonesia Club atau IC di Jalan Kramat Jaya nomor 106 Jakarta yang dihadiri 750 orang. Nah, Sumpah Pemuda pun diikrarkan. Bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera bangsa dan lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Keren sekali. Jadi, lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali adalah di Kongres Pemuda 2 ini. Sama bendera merah putih pertama kali juga dikibarkan di sini, walaupun pada saat itu hanya sebagai hiasan ruangan kongres. Keren juga ya. Nah, oke, berarti sudah selesai materi hari ini ya. Oh iya, berarti dari Kongres Pemuda 2 ini mulailah ditetapkan bendera merah putih, kemudian lagu Indonesia Raya, kemudian bahasa Indonesia, sama Indonesia sebagai tanah air. Keren sekali pemuda-pemuda Indonesia. Yeay. Cukup sekian hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau chat WA pribadi guru. Jangan ragu-ragu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.